Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Kebohongan adalah hal yang paling tidak disukai semua orang. Tapi bagaimana jika ada artis atau selebritis yang ketahuan sudah membohongi satu Indonesia? Seperti 6 artis terkenal tanah air berikut ini yang sudah ketahuan pernah membohongi satu Indonesia, tapi masih berani muncul di layar televisi, bahkan semakin dipuja-puja para penggemarnya. Inilah keenam artis tersebut. 1. Nikita Mirzani. Artis kontroversial Nikita Mirzani pernah dituding ketahuan berbohong beberapa tahun silam karena saat itu ia sempat menuliskan status Singapura panas banget di akun Twitternya. Kejadian tersebut bermula ketika Nikita Mirzani lewat akun Twitternya @nikitamirzani terlihat menuliskan tweet atau kicauan yang berbunyi Singapura panas banget. Jika diperhatikan sekilas, sebenarnya tidak ada yang janggal dengan kicauan Nikita Mirzani tersebut. Tapi justru netizenlah yang menemukan keganjilannya. Nikita Mirzani sepertinya tak sadar kalau ia lupa mematikan fitur GPS di akun Twitternya tersebut. Hal itulah yang menjadi perhatian netizen, karena saat Nikita Mirzani menuliskan kicauan itu, GPS-nya justru menunjukkan posisinya sedang berada di Jalan Tanah Baru 1 Grogol, Jakarta Barat. Netizen pun ramai mencibir dan menghujat Nikita Mirzani karena ketahuan sudah berbohong. Bahkan kebohongannya itu sempat viral dan diketahui satu Indonesia. Namun seperti dilansir dari grid.id 23 September 2013, bukan Nikita Mirzani namanya kalau hanya diam saja ketika dihujat netizen. Nikita pun menegaskan bahwa saat menuliskan kicauan tersebut, dirinya memang benar-benar sedang berada di Singapura, bukan di Grogol. Nikita Mirzani pun membuktikannya dengan cara menelpon balik awak media yang hendak meminta konfirmasinya. Lo lihat nih nomor apa yang muncul di telepon lo, itu +65 kode Singapura, gue memang di Singapura, tegasnya. Ketika disinggung soal alasannya mengunci akun Twitter miliknya usai dihujat netizen, Nikita Mirzani malah enggan untuk angkat bicara. Sudah ribet jelasinnya, pokoknya gue di Singapura, tegasnya lagi meyakinkan para awak media. 2. Cinta Laura. Mungkin masih banyak yang mengingat beberapa tahun lalu artis cantik Cinta Laura sempat menghebohkan publik saat dirinya memperkenalkan seorang pria yang disebutnya sebagai adik dari pesepak bola kondang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Saat itu, Cinta Laura memang tak mau berterus terang. Namun seperti dilansir dari grid.id 19 Desember 2014, setelah banyak pihak yang bertanya-tanya dan jadi perbincangan hangat di kalangan netizen, Cinta Laura pun akhirnya mengakui kalau dirinya sudah berbohong. Bukan adik Cristiano Ronaldo, it's just my joke, you know, ungkap Cinta Laura mengakui kebohongannya. Cinta akhirnya berterus terang kalau pria tampan bertubuh atletis yang digandengnya itu bernama Vincent Verhaeghe. Cinta Laura mengaku sengaja menyebut Vincent sebagai adik dari pesepak bola Cristiano Ronaldo untuk mengelabui publik. Kadang infotainment itu rese, jadi aku cengin saja. I tell them the story kalau itu adiknya Ronaldo, but he's not, ucap Cinta Laura sambil tertawa. Soal Vincent, ya begitu deh, aku masih muda, pasti akan punya someone spesial. Kalau aku cerita private life aku nggak akan punya lagi dong. Kayaknya aku nggak akan cerita, pungkasnya. Vincent Verhaeghe sendiri kini diketahui sudah menjadi suami dari artis Jessica Iskandar. Mereka memutuskan untuk membangun rumah tangga dan tinggal di Bali. 3. Dewi Persik. Beberapa tahun silam, penyanyi dangdut Dewi Persik pernah mengaku kalau dirinya melakukan operasi keperawanan. Saat itu, banyak pihak yang tak mempercayai pengakuannya. Hingga akhirnya, Dewi Persik pun dituding telah berbohong. Salah satunya yang menudingnya bohong adalah Ketua FPI DKI, Habib Selon, yang menuding Dewi Persik hanya ingin mencari sensasi untuk menaikkan popularitasnya. Jangan ditanggapi, dia bohong itu, saya tidak percaya. Dia itu cuma cari sensasi, mau tenar, operasi plastik apaan, paling kena panas langsung lumer, kata Habib Selon kala itu.
Dewi Persik pun langsung membantah kalau dirinya sudah berbohong. Ia mengaku benar-benar melakukan operasi keperawanan. Saat itu Dewi Persik mengaku mau melakukan operasi tersebut karena ditawari produser film Kakak Deraj. Karena mantan istri Saipul Jamil ini merupakan pemeran utama dari film yang diproduseri oleh Kakak Deraj berjudul Hantu Pacar Perawan. Saking tak terimanya dituding berbohong, Dewi Persik bahkan sampai menantang Habib Selon untuk tidur bareng dengannya demi membuktikan pengakuannya. Namun tantangan dari Dewi Persik tersebut tak pernah ditanggapi oleh Habib Selon. Seperti dilansir dari grid.id 2 September 2019, beberapa tahun kemudian Dewi Persik akhirnya mengakui kebohongannya. Dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Trans7 Official, Dewi Persik pun memberikan klarifikasi bahwa pengakuannya saat itu hanyalah gimmick atau settingan belaka. Dewi Persik beralasan, saat itu dirinya sudah terikat perjanjian dengan produksi film yang ia bintangi. Ada netizen yang bertanya, dulu katanya DP pernah operasi keperawanan. Itu bukan aku loh, tapi kata netizen. Tanya Wika Salim meminta klarifikasi dari Dewi Persik. Pelantun lagu Mimpi Manis ini pun tersenyum simpul dan memakluminya. Netizen gak ada salahnya untuk bertanya seperti itu, karena saya memang pernah melontarkan bahwa saya melakukan operasi keperawanan. Tapi pada saat itu, posisi saya melakukan syuting film, dan kebetulan itu adalah komitmen saya dengan produser saya untuk gimmick, ungkap Dewi Persik jujur. Dewi Persik mengakui kalau saat itu dirinya belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan, sehingga tanpa disadarinya, pengakuan bohongnya tersebut malah menimbulkan dampak yang luar biasa. Mungkin zaman dulu saya belum dewasa, saya belum tahu efeknya seperti apa, jadi saya hanya mengikuti apa kata produser. Sampai saat ini alhamdulillah saya masih tetap seperti ini, karena saya juga belum pernah melahirkan. Jadi saya belum pernah melakukan operasi perawan atau operasi-operasi yang lain, jelasnya. 4. Bella Sophie. Beberapa tahun lalu, Bella Sophie sempat dituding sebagai artis yang gemar mengumbar kebohongan demi mendapatkan popularitas. Bahkan ketika dirinya berpacaran dengan Adjie Pangestu, akhirnya diketahui kalau hubungan asmara tersebut hanya rekayasa atau settingan belaka. Bahkan Adjie Pangestu sendirilah yang membongkar rahasia settingan dalam hubungan asmaranya dengan Bella Sophie. Kala itu, Adjie Pangestu mengungkapkan bahwa Bella Sophie sudah sering membohongi publik hanya agar namanya terus diberitakan media. Bella pernah sakit dan masuk ke UGD sampai diberitakan mau pingsan. Itu bohong, dia itu di dalam ruang UGD malah ketawa-ketawa sama teman-temannya, ungkap Adjie Pangestu. Adjie sendiri bahkan merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh Bella Sophie, sehingga ia mau saja terlibat dalam kebohongan publik yang dilakukan demi meningkatkan popularitas Bella Sophie sendiri. Namun di sisi lain, Bella Sophie justru membantah kalau hubungan asmaranya dengan Adjie Pangestu merupakan settingan. Mengetahui hal itu, Adjie Pangestu pun sempat menantang Bella untuk melakukan sumpah pocong karena tidak mengakui fakta soal pacaran settingan tersebut. Mendapat tantangan seperti itu, Bella Sophie malah lebih memilih menghindar. Namun seperti dilansir dari grid.id 30 April 2019, beberapa waktu lalu Bella Sophie akhirnya mengaku kalau ia tak merasa bahagia dengan kehidupan masa lalunya itu. Bella pun akhirnya mengaku kalau semua kebohongan tersebut sudah diatur oleh pihak manajemennya. Bella akhirnya mengaku kalau kehidupannya di masa lalu itu penuh dengan kebohongan. Aduh, kalau flashback ke dulu-dulu itu, semua itu udah diatur sama manajemen aku. Itu semua sudah diatur, ujar Bella Sophie. Menjalani hidup yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Sebenarnya hati Bella Sophie saat itu ingin menjerit ketika melihat sosoknya di layar televisi yang sedang berbicara tentang kebohongannya demi mendapatkan popularitas. Kini Bella Sophie yang sudah merubah penampilannya dengan berhijab ini pun memilih meninggalkan semua dusta dan kepalsuan di masa lalunya. Bella mengaku sudah terlalu lelah jika terus bertahan hidup dalam kebohongan. Tapi ya gimana, ada saatnya aku capek, udah aku tinggalin, hidup dengan kepalsuan buat apa? Pungkasnya. 5. Angel Lelga. Sejak ketahuan publik pernah menikah siri dengan sang raja dangdut Rhoma Irama, Angel Lelga terus saja mengaku dirinya belum menikah lagi, apalagi sampai punya anak.
Namun seperti dilansir dari liputan6.com 14 Februari 2014, kabar mengejutkan akhirnya terungkap. Dilihat dari website Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tercatat dengan jelas di situ bahwa Angel Elga merupakan seorang ibu yang sudah memiliki 1 orang anak. Di situs tersebut, data diri Angel Elga terpampang jelas karena dirinya merupakan calon legislatif atau caleg DPR RI untuk daerah pemilihan 5 Jawa Tengah. Dalam data yang dilampirkannya, tercantum dengan jelas kalau Angel Elga sudah menikah. Bahkan terlihat jelas dari tulisan tangannya bahwa statusnya adalah istri dari seorang pria bernama Haji Anwar Hafidz. Seperti diketahui, Anwar Hafidz merupakan Bupati Morowali, Sulawesi Tengah pada saat itu. Data tersebut rupanya berbanding jauh dengan pengakuan Angel Elga sekitar 2 tahun sebelumnya. Kala itu, ia bahkan membantah sudah bersuami lagi, apalagi sampai memiliki anak. Kisah asmara Angel Elga hingga saat ini masih terbilang misterius. Angel Elga ketahuan sudah menjadi istri siri Rhoma Irama sekitar tahun 2003. Namun tidak pernah diketahui kapan dan di mana nikah siri tersebut dilangsungkan. Pada akhir tahun 2012, Angel Elga sempat melaporkan sebuah tabloid ibu kota ke Dewan Pers. Artis yang lahir pada tanggal 1 Januari 1984 ini marah karena dirinya diberitakan sudah melahirkan anak. Selain itu, Angel Elga juga tak terima karena namanya dikait-kaitkan dengan sejumlah pejabat daerah. 6. Marcel Widianto. Tak banyak yang tahu kalau hubungan pertemanan Desta dengan Marcel Widianto pernah terbentur masalah. Seperti dilansir dari insertlife.com 3 April 2024, Marcel Widianto disebut-sebut pernah membuat Desta kecewa dan sakit hati gara-gara sikapnya yang kurang profesional. Desta pun menceritakan kejadian di mana ia mengetahui kalau Marcel Widianto sudah berbohong kepadanya. Ceritanya nih, Marcel syuting tuh 10 hari, terus tiba-tiba dia izin besoknya sakit. Dan ya nggak masuklah dia, ungkap Desta mengawali ceritanya. Ternyata yang membuat Desta kecewa, di hari Marcel izin sakit itu, Desta justru melihat foto Marcel sedang menghadiri acara yang lain. Tiba-tiba nih ada foto dia lagi di acara lain, lanjut Desta. Desta pun merasa kesal dan sakit hati karena sudah dibohongi oleh Marcel Widianto. Dan kebohongan tersebut akhirnya diketahui satu Indonesia. Masalahnya nih, bisa lo tinggal ngomong gitu, Pak gimana ya ada kerjaan nih gue, bisa izin gak? Gak usah pakai bohong, gue paling gak suka dibohongin orang. Beber Desta dengan wajah kecewa. Namun Marcel Widianto tetap berkilah bahwa dirinya rela berbohong agar tidak menyakiti pihak lain. Bukannya kalau ketahuan bohong malah lebih nyakitin gue ya? Tegas Desta. Bahkan Desta menegaskan kalau dirinya adalah tipikal orang yang menyimpan dendam dalam waktu lama. Gue kalau udah kesel sama orang gitu, kalau disakitin sama orang ya gue dalam banget, ujar Desta. Meski sudah kesal karena merasa dibohongi, namun hubungan Desta dan Marcel Widianto kini sudah membaik dan keduanya sudah saling memaafkan.